Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan berbicara atau menyoroti atau menyampaikan atau bercerita sebuah kisah dari seorang ulama besar, ulama yang menjadi panutan bagi suatu golongan yang dalam perjalanan hidupnya ini beliau menjalani fase-fase kehidupan, fase-fase bagaimana perjalanan intelektual beliau dalam beragama ini mengalami perubahan-perubahan. Beliau adalah seorang ahlul kalam. Dari metode pemikirannya yang beliau khususkan dalam prevensi pemikiran agamanya. Beliau bernama Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah teologi Islam yang dikenal sebagai pendiri mazhab Asy'ariyah. Perjalanan intelektualnya melewati 3 fase utama yang memperlihatkan transformasi pemikirannya dalam mencari kebenaran dan meneguhkan keyakinannya. Setiap fase ini menjadi bagian penting dalam pembentukan teologi Islam klasik, khususnya dalam perdebatan mengenai akidah dan pemahaman tentang Tuhan berdasarkan ilmu kalam. Fase pertama dari perjalanan intelektual Abu Hasan Al-Asy'ari adalah saat ia mengikuti ajaran Mu'tazilah. Beliau pertama kali mengikuti ajaran Mu'tazilah, meskipun sebagian pihak dari ulama-ulama Mesir ada yang membantah pernyataan ini dengan cara mereka mentakwil-takwil, memutar-mutar sejarah, bahwa yang paling populer beliau memang di awal mula atau fase pertamanya mengenal aliran dalam Islam, beliau terperosok ke dalam ajaran Mu'tazilah, sebuah mazhab teologi yang menekankan rasionalitas dan logika dalam memahami agama. Mu'tazilah mendukung pandangan bahwa akal manusia bisa mencapai kebenaran tanpa memerlukan sebuah atau bergantung pada wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan meyakini bahwa Tuhan tidak terlibat langsung dalam segala sesuatu karena hal tersebut dianggap bertentangan dengan keadilan Tuhan. Al-Asy'ari yang pada awalnya dibesarkan dalam lingkungan Mu'tazilah terpengaruh kuat oleh pandangan-pandangan ini. Mengapa beliau terpengaruh? Pada awalnya setelah ayahnya meninggal, ibunya menikah kepada seorang tokoh besar ulama Mu'tazilah yang paling kibar, ulama kibar dari karangan Mu'tazilah, yang bernama Al-Jubai. Namun setelah berusia sekitar 40 tahun, jadi selama 40 tahun ini Abu Hasan Al-Asy'ari ini terperosok ke dalam kesesatan. Abu Hasan Al-Asy'ari memasuki fase kedua dalam hidupnya, yaitu fase penolakan terhadap ajaran Mu'tazilah. Dalam perjalanannya, ia mulai meragukan pandangan Mu'tazilah, terutama dalam hal hubungan antara akal dan wahyu.
Menurut ceritanya, ia mengalami mimpi yang memberinya petunjuk untuk kembali kepada ajaran yang lebih sesuai dengan tradisi dan Al-Quran. Setelah itu, ia secara terbuka menolak ajaran Mu'tazilah dan mulai mengembangkan pandangan-pandangan baru yang lebih dekat dengan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fase ketiga adalah ketika Abu Hasan al-Asy'ari merumuskan mazhab Asy'ariyah yang berusaha menggabungkan rasionalitas dengan keyakinan yang teguh terhadap wahyu. Asy'ari menekankan bahwa meskipun akal memiliki peran penting dalam memahami agama, wahyu tetap menjadi sumber kebenaran yang paling otoritatif. Dalam hal ini ia menolak beberapa pandangan ekstrim dari Mu'tazilah, tapi juga berusaha menghindari pemahaman literalistik dari kelompok lain yang menolak penggunaan akal sama sekali. Ini beliau berkenalan dengan Kulabiyah di saat itu. Yang ketiga ini, yang keempat, beliau ini pada akhirnya bertaubat beneran ya, merujuk kepada akidahnya Darul ulama-ulama hadis, dan beliau mengarang buku Al-Ibanah, kemudian Al-Luma, kemudian nanti lupa itu saya. Pengaruh pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari terus dirasakan hingga hari ini. Mazhab Asy'ariyah menjadi salah satu aliran teologi utama dalam Islam Sunni dan ajarannya dipelajari serta diikuti oleh banyak ulama di dunia Islam. Pemikirannya yang berusaha mengharmoniskan antara akal dan wahyu menjadi dasar bagi pengembangan filsafat dan teologi Islam secara berabad-abad. Pada saat beliau meninggalkan ajaran Mu'tazilah, Abu Hasan al-Asy'ari mulai merumuskan kritik-kritik spesifik terhadap beberapa pandangan teologi yang diusung oleh mazhab ini. Salah satu kritiknya yang paling menonjol adalah mengenai konsep qadar. Mu'tazilah berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan penuh dalam perbuatannya dan Tuhan tidak campur tangan secara langsung dalam tindakan manusia demi menjaga keadilan Tuhan. Asy'ari menolak pandangan ini dan menyatakan bahwa meskipun manusia memiliki kemampuan untuk memilih, pada akhirnya kekuasaan Tuhan tetap mutlak dan semua perbuatan manusia berada di bawah kehendaknya. Tentang sifat 20, sifat 20 bukanlah secara langsung karangan Abu Hasan al-Asy'ari. Namun konsep ini merupakan hasil dari pengembangan lebih lanjut oleh para ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mengikuti mazhab teologi yang dirintis oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Pemikiran al-Asy'ari mengenai sifat-sifat Tuhan berfokus pada upaya untuk menjelaskan sifat-sifat Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis, sambil tetap menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu. Sifat 20 merujuk pada 20 sifat yang wajib dimiliki oleh Allah yang dikenal dalam teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sifat-sifat ini diambil dari pemahaman mengenai Tuhan yang disusun oleh para ulama seperti Imam Al-Ghazali yang merupakan pengikut mazhab Asy'ari. Sifat-sifat tersebut dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu sifat nafsiyah, 2 sifat salbiyah, 3 sifat ma'ani, 4 sifat ma'nawiyah. Abu Hasan al-Asy'ari sendiri menekankan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti sifat kehidupan, pengetahuan, kehendak, kekuasaan, pendengaran, penglihatan, dan berbicara. Beliau tidak setuju dengan pandangan Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat ini karena dianggap bertentangan dengan tauhid. Dalam perkembangannya, sifat 20 menjadi metode pengajaran teologi Islam yang sistematis di banyak lembaga pendidikan tradisional di dunia Islam, terutama di kalangan Sunni. Walaupun bukan hasil langsung dari pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari,
sifat 20 tetap berakar kuat dalam kerangka teologi yang ia bangun. Karya-karya beliau banyak membahas akidah, sifat-sifat Tuhan, dan perdebatan dengan kelompok-kelompok lain seperti Mu'tazilah. Berikut ini adalah beberapa kitab penting yang ditulis oleh Abu Hasan al-Asy'ari. 1 adalah Al-Ibanah, 2 adalah Maqalat al-Islamiyin, 4 adalah Al-Ma'firat ala Ahl al-Zaygh wa al-Bid'ah, 4 Risalah fi Istihsan al-Khad fi Ilm al-Kalam, 5 Al-Hattah ala al-Bahtah. Kitab-kitab ini mencerminkan pemikiran Al-Asy'ari yang mencoba mencari keseimbangan antara penggunaan akal dan ketaatan terhadap wahyu, serta menjadi landasan utama bagi berkembangnya mazhab Asy'ariyah dalam teologi Islam Sunni. Demikianlah apa yang saya sampaikan atau ceritakan. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, dalam perkembangan Abu Hasan al-Asy'ari ini, sebenarnya kitab-kitab tersebut banyak diadopsi, banyak dipakai oleh kalangan-kalangan salafi yang digelari Wahabi. 4 kitab Abu Hasan al-Asy'ari ini herannya gak dijadikan rujukan ya di dalam pondok-pondok pesantren NU. Setahu saya tidak dijadikan rujukan, nggak dijadikan kajian-kajian, ceramah-ceramah yang dilakukan oleh seperti Kiai Haji Idrus Romli atau Ustaz Abdul Somad atau Ustaz Adi Hidayat. Herannya kenapa ya 4 kitab ini kok nggak pernah diajarkan oleh mereka. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.